Yang pertama saya senang banget karena Kenduri Cinta sudah hampir tidak punya ketergantungan sama saya. Jadi ada tidak ada saya Anda sudah menemukan. Anda sudah mendapat kepercayaan diri bahwa Anda bisa bikin sesuatu yang tidak seperti yang ada. Bahwa kita bisa bikin Indonesia yang berbeda. Anda bisa mengumpulkan banyak orang tanpa uang. Kan begitu kan? Anda bisa bersatu tanpa kepentingan. Anda bisa menciptakan dimensi-dimensi demokrasi yang jauh lebih kaya dan jauh lebih murni dengan Kenduri Cinta ini. Di seluruh dunia tidak ada orang ngumpul 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam tanpa harapan seperti Anda ini. Tapi duduk dengan tenang. Artinya Anda tidak percaya kepada harapan yang selama ini ada. Wujud-wujud harapan yang ada selama ini Anda sudah bosan dan Anda sedang membangun harapan. Karena harapan itu tidak akan pernah muncul dari luar diri Anda. Harapan itu hanya muncul dari dalam diri Anda. Itulah sebabnya Kenduri Cinta, mau tanggalnya digeser, mau ada saya atau tidak, sudah berlangsung. Dan ini akan membuat Anda nanti menjadi orang yang diizinkan Tuhan untuk menciptakan sesuatu yang baru, termasuk menyempurnakan nama Indonesia, konstitusinya, sampai segala sesuatunya nanti Anda rubah insya Allah. Perkara Anas Nasaruddin masalah kecil yang memang harus dilalui. Dan saya tidak perlu memberitahu Anda apa-apa. Saya juga ngerti jalannya untuk Anas harus bagaimana, tapi kan Anas nggak nanya saya, jadi saya nggak perlu. Saya barusan sudah merundingkan hal-hal yang macam-macam dan saya lihat ada jalan yang bagus untuk Nasaruddin maupun Anas. Tapi ya saya mau nongol-nongol untuk menjawab sesuatu yang tidak ada pertanyaannya. Jadi saya ke Kenduri Cinta aja, yang penting saya melihat wajah-wajah yang nanti akan dihindarkan Allah dari bahaya, dari azab, dari yang akan terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ini kesini tadi niatnya untuk untuk ngaji. Karena seluruh elaborasi intelektual mengenai tema-tema yang diungkapkan itu sudah sangat cukup dikemukakan oleh saudara-saudara kita. Jadi saya ingin menyumbang. Aku tak ngaji ya gue, tak moco. Jadi saya sebenarnya terhadap jamaah maknya saya menganjurkan membaca 3 surat paling tidak seminggu sekali. 1 Al-Hasyr juz 28. Nanti pada ayat lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amtsalu nadribuha lin-nas 'allahum yatafakkarun, diulang 19 kali. Kenapa 19 kali? Kapan-kapan saya kasih tahu. Setelah itu Ar-Rahman juz 27. Itu nanti ketika ayat ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan, diulang 19 kali. Terus yang terakhir Yasin pada ayat salamun qaulam mir rabbir rahim mamtazul yauma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitana innahu lakum aduwwun mubin, wa an'buduni hadza siratal mustaqim, diulang 19 kali. 3 surat ini saya pilih karena pertaruhan yang Anda hadapi ini pertaruhan tidak hanya pertaruhan horizontal di bumi, tapi juga pertaruhan dialektis antara bumi dengan langit. Kalau nanti saya mengaji yang beragama bukan Islam, tolong bergembira karena kami mengaji ini agar supaya kami lebih cinta kepada Anda, agar supaya bangunan cinta di dalam jiwa kami lebih luas, lebih mendalam, sehingga bisa merangkul Anda semua, termasuk wis lah PKI tasopo sakarmu, tak rangkul kabeh. Setan pun saya tampung, karena setan itu tidak pernah pura-pura dan tidak pernah nutup-nutupi, kan begitu. Setan lebih jujur dari sebagian manusia. Setan tidak melakukan tugasnya kalau Allah tidak memerintahkannya. Sehingga setan-setan Arab itu sekarang yang paling frustrasi karena
jamaah haji Indonesia inden sampai 8 tahun. Jadi jumlah jamaah haji terbanyak dari Indonesia, dan begitu ada lempar jumroh, ya lempar setan, itu setan-setan Arab sudah sepasang spanduk, sesama setan dilarang saling melempar. Nah, di Kenduri Cinta semua dipahami dengan lengkap, dengan ilmu tawaf, dengan ilmu yang tidak melihat hanya dari satu dua sisi, tapi mengelilingi. Mengelilinginya pun tidak dalam satu bidang, tidak dalam satu dataran, mengelilingi dalam multi dataran, multi dialektika. Jadi tidak hanya polarisasi, tidak hanya tapi multipolar. Jadi mengelilinginya siklikal, spiral, segala macam. Itulah ilmu maknya, sehingga siapapun yang tampil di sini, kata Roni tadi, jangankan pemusik yang bagus seperti tadi, taek dideleki ini dari ilmu. Betul enggak? Kalau sekarang taruh tai aja di sini set, itu pasti terjadi diskusi-diskusi dari sampai saya. Karena Anda sudah menjadi manusia masa depan Indonesia, dan pasti ke tangan Anda Indonesia diserahkan oleh Allah. Jadi saya sekarang sudah tinggal bergembira, tidak ada masalah. Cuman ada satu kelemahan kita, makanya saya tadi ngajak ngaji. Dua kelemahan. Yang pertama, kita ini dari tadi sama Tuhan itu ngerasani saja. Kita belum pernah meletakkan Tuhan sebagai, karena ada tiga kemungkinan: Tuhan sebagai pihak ketiga, Tuhan sebagai pihak kedua, Tuhan sebagai pihak pertama. Seluruh acara-acara yang diselenggarakan manusia biasanya meletakkan Tuhan sebagai pihak ketiga. Jadi kalau bahasa Indonesia orang ketiga ya, nya, jadi nya, dia, gitu kan? Maka kalau orang berwirid pada posisi ini, dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, karena Allah dirasanin. Allah itu something there, something around ya, tapi dia tidak di hadapanmu. Kalau Allah di hadapanmu, wiritannya la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, karena Allah berhadapan sama Anda. Nah, nanti kalau Allah masuk dan menjadi kesadaran jiwa inti Anda, maka wiritan Anda la ilaha illa ana. Ana di situ bukan ana ainun najib. Karena ainun najib sudah larut, sudah habis, sudah tidak ada. Yang ada hanya Allah. Nah, Siti Jenar dulu kurang canggih bahasanya, sehingga dia disalahin sama wali-wali yang lain. Nah, sekarang semua wali-wali tidak ada yang menggantung saya, karena saya menjelaskannya dengan bahasa yang Jadi ketika saya bilang la ilaha illa ana, itu ana bukan ana ainun najib, tapi ana Allah. Karena tidak mungkin, kalau Allah sudah eksis, tidak mungkin yang lain bisa eksis. Sudah tidak ada aku lagi. Jadi yang berwirid sudah bukan aku lagi, sudah bukan ainun najib gitu. Itu kesadaran subjektif pada momen tertentu yang segera kita akan keluar dari situ, kembali ke la ilaha illallah, la ilaha illa anta. Nah, kalau kita tetap bertahan di situ, gendeng bertanda ilaha illallah anak ini, saya ini Tuhan, saya Tuhan, itu yang disebut tauhid. Jadi orang wiritan saja bisa menciptakan tauhid. Makanya wiritan tidak pasti baik, sholat tidak pasti baik, apalagi cuma naik haji, apalagi umroh. Jadi umroh itu belum tentu baik, apalagi umrohnya jelas pakai duit yang. Tapi ternyata saya kan dulu pernah mengecam, kalau kamu korupsi jangan dipakai naik haji atau umroh, kan sia-sia. Tuhan kan tahu, nyuri. Kamu harus pakai untuk berfoya-foya.